Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratihil mustaqim wa arsala ilaina rasulan khataman nabiyyin wa imamal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wonten wekdal menika dangu menika kita tasih saged nglajengaken pengaosan, tasih saged kempal dalam rangka silaturahmi, dalam rangka thalabul ilmi ingkang punapa sebagaimana disampaikan tadi wonten hadis ingkang nyebutaken man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten tiyang ingkang dikersani sae kalian Gusti Allah niku umume mesti diparingi pengetahuan agama ingkang langkung kathah tinimbang lentune. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah umumnya mendapatkan pengetahuan atau kefakihan dalam ilmu agama. Sehingga salah satu tanda kula panjenengan sami angsal kesaenan saking Gusti Allah niku ilmu agama niku kula jenengan sami niku nambah. Ini nambah hari tapi tidak bertambah ilmu agamanya, maka menika kula jenengan sami kedah berintrospeksi, ojo-ojo kula jenengan sami tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Saniki untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu agama niku kan dalane kathah sanget. Gampang sangat kalau jenengan sami buka YouTube kemudian mendengarkan pengajian melalui YouTube baik langsung maupun tidak langsung. Kados ngeten iki ada live streaming dan lain sebagainya, sehingga yang tidak hadir di majelis juga bisa mengikuti pengajian. Tapi tentu berbeda antara tiang ingkang rawuh wonten ing majelis kalian ingkang boten rawuh wonten ing majelis. Mergi napa barokahe niku beda. Dan boten sedaya ilmu agama niku saged didapatkan melalui online atau tidak bertatap muka. Ada beberapa ilmu agama niku kedah wajib hukume ningali gurune, ningali tiyang sing mucal, sing ngajar. Salah setunggalipun nggih punika ilmu Al-Qur'an. Niku mboten saged kula jenengan sami ilmu Al-Qur'an dengan mendengarkan MP3, mendengarkan musik, mendengarkan rekaman saja niku mboten saged. Piye to macane sabbihisma iku, sabbihisma rabbika disetel. Oh ngene macane. Ini mboten saged. Mergi napa Al-Qur'an sejatinya itu disampaikan dengan talqin. Artinya Rasulullah mendapatkan Al-Qur'an ini ditalqin atau dituntun secara berhadapan muwajahah oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menuntun secara talqin para sahabat bermuajahah, berhadapan langsung. Sehingga munine niku dipaske bukae sakmene. Nah niku ro munine ngeten iki. Bukae mulute segini. Kemudian ketika doma ru niku monyonge seberapa.
niku mboten saged hanya dengan mendengarkan rekaman. Niki wajib hukume untuk melihat pergerakan daripada seorang guru, pergerakan mulut daripada seorang guru. Sehingga tidak semua ilmu syariat itu bisa kita dapatkan melalui internet. Wonten terobosan saking lek mboten salah niku Universitas Muhammadiyah Malang. Niku ndamel terobosan ngeten. Aplikasi belajar tajwid. Aplikasi damel belajar tajwid. Jadi sebagai pengguna kula jenengan sami niku saged belajar tajwid melalui HP. Pun mboten usah ketemu gurune. Tapi nggih ngoten. Ternyata menurut Dr. Pradana Boy, ini meskipun baik perlu dikaji ulang. Karena kenapa? Boten saged tidak bisa secara pas untuk membenarkan bacaan. Misalnya penggunanipun membaca min qablika masih kurang, mendengungnya masih kurang. Innal insana lafi khusr. Dibetulkan oleh aplikasi, padahal secara pendengaran atau kalau disimak oleh guru niku tasik kirang. Innal insana lafi khusr. Sehingga tidak semua ilmu agama bisa disampaikan atau bisa didapatkan hanya melalui internet. Oke. Sebagaimana tidak semua ilmu agama saged kula jenengan sami pelajari piyambak. Wis ana bukune. Ustate nggawe buku apa to? Nggawe kitab apa? Oh, Bidayatul Mujtahid, oh Riyadhus Shalihin. Tak tuku bukune wae, tak wacane dhewe. Nah, niki syukur-syukur nek jenengan sami saged memahami. Tapi kadang seringnya niku kula jenengan sami belum paham detail daripada buku itu, kitab tersebut, sehingga pengetahuan atau ilmu yang seharusnya sak tambah yang disampaikan melalui buku itu ilmune ngoten sak tambah. Entuke niku mung sak jeding. Nah, mergi napa kula jenengan sami kurang memahami perangkat untuk membaca buku tersebut. Antaranya nggih punika basa Arab. Ingkang kula sampaikan ten pengaosan sebelumnya, ada perbedaan antara guslun dan mashun. Padahal terjemahan niki mirip, setunggale membasuh, setunggale mengusap. Hanya mboten detail, mboten teliti, tidak mempelajari asal kata bahasa Arabnya, tidak mempelajari tafsirannya, niki dilewati penjelasan tentang perbedaan antara guslun dan mashun. Kemarin kula jelasaken bilih guslun niku kedah wonten air yang menggenang di tangan kita, ada genangan air. Adapun mashun cukup koyok sibenan ngoten. Air ini membasahi telapak tangan kemudian diusapkan di kepala. Satu-satunya anggota wudu yang diusap nggih punika kepala. Mboten rambut nggih, kepala. Nggih, rambut sebagian dari kepala. Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang matang, informasi yang lengkap daripada apa yang disampaikan dalam buku. Nalika pun gadah perangkat untuk mengkaji buku secara lengkap. Nah, niku pentingnya halakoh atau pentingnya majelis ilmu yang ada secara fisik atau bertemu kados ngeten niki. Yang kula jelasaken. Kemudian kemarin kula panjenengan sami kala wingi sampun selesai pembahasan tentang kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Setelah menjelaskan tentang tata cara wudu, wonten kitab tarjih menika
disebutaken tentang mashul khuffaini atau mengusap di atas dua sepatu. Niki kula terjemahaken sepatu tapi asline niku mboten sepatu. Namine khuf niku stiwel, wonten istilah stiwel. Berbeda dengan sepatu. Sanes sepatune anake kula jenengan sami dibetoten sekolah, sepatu sekolah ngoten niku mboten. Apalagi sepatu kantor ngoten mboten, berbeda. Mashu alal khuf, mengusap di atas khuf atau sepatu niki ada syaratnya. Pertama, khuf atau sepatu yang boleh diusap. Nah, sebelum itu kula jelasaken kenapa kok kemudian dalam syariat Islam ada hukum mengusap di atas sepatu. Sejarahnya ngeten. Tiang Arab niku senengane riwa-riwi, suka berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga ten surat Al-Quraisy niku kan disebutaken li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Orang Arab, orang Quraisy itu suka berkelana pada musim panas, kemudian pada musim dingin. Biasanya musim panas itu menuju ke selatan, ke daerah Yaman. Musim dingin menuju ke utara, ke daerah Syam, Irak, Iran, ngoten niku. Untuk apa? Untuk berdagang. Nah, dalam perjalanan yang menempuh waktu lama, jarak yang panjang, medannya ini napa niku padang pasir. Niku aras-arasen. Berat rasanya untuk melepas sepatu. Mergi napa sepatune tiyang Arab niku tebal, ada banyak tali yang mengikat, berbeda dengan sepatu yang kita gunakan. Nah, dari sinilah kemudian muncul rukhsah atau keringanan. Keringanan niku istilahnya rukhsah, sedangkan yang tidak keringanan niku istilahnya azimah. Sehingga azimah dalam wudu adalah kita mengguyur atau mensucikan kaki dengan mengguyurnya, dengan membasuhnya, dengan mengalirkan air ke kaki kita secara langsung. Air bertemu dengan kulit kaki secara langsung. Tapi ada keringanan nalika ndamel khuf atau sepatu niku sepatune angsal mboten dicopot. Cukup diusap di atas sepatunya saja, diusapi ngoten ya. Kados dielap di atas sepatunya. Nah, sepatu jenis apa yang boleh digunakan untuk wudu, yang boleh digunakan untuk sholat? Nah, ini wonten keterangane. Sepatu yang boleh tidak dilepas ketika wudu adalah satu, sifatnya tidak menyerap air. Artinya air tidak bisa masuk melalui rongga-rongga sepatu. Nah, sepatu ini lare-lare sekolah niku biasanya kan terbuat dari kain, sehingga masih bisa diresapi oleh air. Sehingga syarat pertama tidak terpenuhi, tidak sah mengusap di atas sepatu sekolah. Yang kedua adalah bisa digunakan untuk jalan jarak jauh. Nah, sehingga napa niku kaos kaki niku tidak masuk dalam kategori khuf. Mergi napa kaos kaki mboten saged digunakan untuk melangkah atau perjalanan jarak jauh. Yang berikutnya ketiga inggih punika sepatu ini menutupi seluruh anggota yang wajib di anggota kaki, seluruh area kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Maka sepatu yang dimaksud sepatu menutupi sampai area mata kaki, ketutup. Sepatune ibu-ibu mboten termasuk, mergi terbuka. Nah, adapun sepatu napa niku?
sepatu boot niku nggih mboten sah untuk diusap di atasnya. Mergi napa? Tasik saged dimasuki oleh air. Mergi sepatu boot niku biasane radi longgar. Kelonggaran tersebut memungkinkan air untuk masuk, maka tidak bisa kita mengusap di atas sepatu boot. Bentuk sepatu yang dimaksud dalam hadis yang berbicara tentang khuf menika bentuknya seperti kaos kaki polosan ngoten niku, tapi wonten resletinge. Bahannya terbuat dari kulit. Niki bentuk khuf yang bisa diusapkan. Biasanya didamel tiyang Arab terutama pada musim dingin. Mergi napa musim dingin niku wadem ngoten niku suhune saged sampai 5 derajat. Dalam kondisi dingin, maka untuk menghangatkan kaki niki damel khuf, damel sepatu niku. Nah, badhe dicopot niku kok wadem aras-arasen. Boleh tidak dicopot meskipun di dalam rumah, cukup diusap di atas sepatunya saja. Wamsah. Nah, niki tata cara untuk mengusap di atas sepatu atau khuf. Wamsah a'lal khufaini, dan basuhlah dan usaplah di atas sepatu au nahwihima atau sepertinya, badala ghusli rijlaini, sebagai ganti membasuh kaki. Yang diusap area atasnya saja, bukan area bawahnya. Fil wudu'i, dalam wudu. Salasan 3 kali. Fis safari, dalam perjalanan. Salasan 3 hari. Fis safari, dalam perjalanan. Wa yauman, dan 1 hari. Walailatan, dan 1 malam. Fil iqomati, dalam kondisi mukim di rumah. Malam takhlak, selama tidak kamu lepas sepatunya. Huma, kedua sepatu. Wa kana lubsuhuma ala tuhrin, dan kedua sepatu tersebut digunakan dalam kondisi suci. Artinya saderengipun kula jenengan sami damel sepatu, kula jenengan sami wajib hukumnya untuk wudu atau mensucikan diri terlebih dahulu baru menggunakan sepatu. Nah, setelah itu boleh mengusap di atas sepatu. Batasnya sampai kapan sepatu ini tidak dilepas, boleh digunakan dan diusap di atasnya. Bagi orang yang mukim di rumah, 1 hari 1 malam boleh digunakan dan diusap di atas sepatunya. 1 hari 1 malam ngoten berarti menawi ndamele memakainya dari maghrib, maka sampai sebelum maghrib di hari berikutnya. Sedangkan untuk orang musafir yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam boleh menggunakan sepatu, tidak melepasnya dan diusap di atas sepatu. Kemudian syarat lain, selama juga sepatu ini tidak menyentuh najis. Kemudian syarat lain lagi nggih punika selama kula jenengan sami tidak melepas sepatunya. Dalam 1 hari jangka waktu 1 hari tersebut, sepatunya digunakan di maghrib, isya, kemudian diusap di atas sepatu, tidak berwudu langsung ke kakinya, tapi diusap di atas sepatunya saja. Mangke jam 11 badhe tilem sepatune dilalah dicopot. Nah, dalam kondisi ini maka kula jenengan sami wajib wudu malih untuk kemudian menggunakan sepatu lagi dan di sholat berikutnya bisa mengusap di atas sepatu lagi, mengulang dari awal. Niku perkara mengusap di atas sepatu atau mashu alal khuffi niki ada ulama namine Imam Dardir niku menyebutkan
barang siapa yang mengingkari hukum mengusap di atas sepatu, maka keimanannya dipertanyakan. Dan mriki ingkang dimaksud nggih punika bukan berarti orang yang tidak tahu kemudian keimanannya dipertanyakan boten, tapi ingkang sampun ngertos kemudian mengingkarinya. Oh iku gak ono nggone Islam. Syariat mengusap di atas sepatu tidak ada dalam Islam, mengingkarinya. Maka orang yang seperti ini keimanannya dipertanyakan. Mergi napa? Sampun warid, sampun wonten dalile ingkang sahih saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjelaskan boleh bagi orang yang mukim mengusap di atas sepatu selama 1 hari, dan seorang musafir mengusap di atas sepatu selama 3 hari 3 malam. Niki tambahan mawon tentang pelengkap hukum atau tata cara berwudu. Tambahan niku khusus untuk kaki. Bisa kita tetap menggunakan sepatu dan diusap di atasnya, syaratnya dek wau harus digunakan dalam keadaan suci. Sepatunya syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan, menutup seluruh anggota wudu, kemudian tidak bisa dilalui air, kemudian bisa kuat digunakan untuk berjalan jarak jauh. Pembahasan lajengipun nggih punika al-hadasu hadas. Wa ba'da an tatawaddo'a, setelah engkau berwudu, bil kaifiyati al mutaqaddimah, dengan tata cara yang telah disebutkan, fa anta tahir, maka kita dalam kondisi suci. Sampun wudu maka kondisinya suci. Suci dari apa? Suci dari hadas. Kalau jelasakan sebelumnya, hadas berbeda dengan najis. Hadas niku kondisi badane kula jenengan sami, najis niku barang ingkang kotor. Barange niku najis, kondisi badanipun kula jenengan sami niki hadas. Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Masuk pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Nomor setunggal wonten sekawan hal-hal yang membatalkan wudu. Nomor setunggal malam yakhruj minka syai'un min ahadi sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Apapun yang keluar dari jalur depan atau kubul, kemudian apapun yang keluar dari jalur belakang atau dubur, niku membatalkan wudu. Nopo kemawon wujude. Misale nopo? Tertelan benda-benda ngoten niku, menelan sesuatu kemudian keluar dari dubur, niki nggih membatalkan wudu. Mergi sedayanipun ingkang keluar dari 2 jalan. Nah, rinciane nopo? Umume yang keluar dari area depan, jalur depan nggih punika kencing. Kencing untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua khusus untuk perempuan inggih punika haid, darah. Kemudian yang ketiga, ini hukum perdarah-darahan niki ada haid, kemudian nifas dan istihadah, mangke wonten penjelasannya piyambak. Yang ketiga inggih punika mani. Mangke wonten teman daripada mani wonten madhi kalian wadi. Penting nopo kemawon yang keluar dari jalur depan niku membatalkan wudu. Rinciane mangke. Kemudian yang keluar dari jalur belakang, niki umume 1 kentut. Yang kedua nggih punika kotoran, buang air besar. Niki keduanya membatalkan wudune kula jenengan sami. Sehingga nalika salat napa dalam perjalanan menuju salat, saking griya sampun resik wudu,
kemudian berangkat untuk sholat depan masjid, di depan masjid sebelum masuk ternyata tuwut ngentut, maka harus berwudu lagi. Nopo malih dalam kondisi di dalam sholat. Di dalam sholat kita buang angin, mengeluarkan kentut, maka wajib untuk berwudu lagi. Mergi nopo sholate sampun boten sah. Karena salah satu syarat sah sholat niku dilaksanakan dalam kondisi suci, dalam kondisi tohir. Nah, kemudian untuk buang air besar nggih ngoten. Buang air besar nggih otomatis membatalkan wudu dan wajib untuk istinja, wajib untuk disucikan terlebih dahulu baru kemudian wudu, mboten cukup istinja mawon. Adapun orang yang daimun najasah, yang selamanya najis badannya, mergi nopo medal terus. Niki kadang wonten tiyang sepah yang jalur depannya ini sudah tidak bisa menahan sehingga selalu netes-netes ngoten niku. Yang kedua nggih punika contone tiyang istihadah. Untuk ibu-ibu yang sedang istihadah keluar darah tapi hukume bukan darah haid, maka ini masuk dalam kategori orang yang kondisinya daimun najasah, selalu dalam kondisi najis. Nah, bagi orang yang dalam kondisi daimun najasah atau selalu dalam kondisi najis, ini bagaimana melaksanakan wudunya? Lawang lagi wudu wis metu maneh. Mari wudu maneh metu terus. Boten saged kemudian digunakan sampai untuk sholat. Sukar digunakan wudunya untuk sholat. Dereng mantun sholat nggih sampun medal malih. Nah, untuk orang yang daimun najasah, cara bersucinya adalah seperti wudu biasa, kados wudu biasa. Tapi wonten catatane nomor setunggal nggih punika 1 kali toharoh, 1 kali wudu hanya bisa digunakan untuk 1 sholat fardu saja. Sehingga boten saged tiyang ingkang daimun najasah dek wau sholat maghrib niki wudu damel sholat maghrib. Mangke sampun isya mlebet adzan isya langsung sholat niku mboten angsal, kedah wudu malih. Berbeda dengan orang yang normal yang tidak dalam kondisi daimun najasah, niki saged 1 wudu digunakan untuk beberapa kali sholat fardu selama tidak batal. Niku perbedaan pertama. Yang kedua, syaratnya nggih punika saderengipun wudu piyambak menika kedah mengganti atau mensucikan farjinya, mensucikan area yang keluar tersebut. Nalikane wonten ibu-ibu istihadah niku diganti pembalutnya, sehingga ketika berwudu ini sudah menggunakan yang baru. Niku ingkang dianjurkan. Menawi dereng kotor nggih mboten napa-napa, tapi menawi sampun ada yang keluar menetes maka harus diganti dan dibersihkan. Kemudian nggih niku damel tiyang ingkang daimun najasah syarate boten saged syarate untuk 1 wudu hanya bisa digunakan 1 sholat fardu. Yang kedua
Qabla wudu, sebelum wudu harus didahului dengan membersihkan farji. Kemudian yang ketiga, nomor 3 nggih punika wudune niki sak mantunipun mlebet wekdal salat, sak mantunipun azan. Sehingga untuk sholat maghrib wudunya dilaksanakan setelah azan maghrib. Untuk sholat isya wudunya dilaksanakan setelah sholat isya. Boten saged saya mau sholat isya tapi saya tak wudu terlebih dahulu sekarang, tak membersihkan kemudian berwudu terlebih dahulu, menunggu nanti sudah adzan isya baru kemudian melaksanakannya. Niki damel tiyang ingkang daimun najasa atau senantiasa dalam keadaan tidak suci. Mangke nggih sami damel tiyang misale wonten sakit niku kentute mboten saged diempet. Niku kentut terus ngoten niku, maka hukumnya sama. Tapi bedanya tidak membersihkan area belakang. Mergi kentut tidak mengeluarkan apa-apa. Kemudian kadang kula jenengan sami perihal kentut niki kadang dados masalah dalam sholat. Mergi napa? Kadang kita niku ragu-ragu. Iki wis ngentut ta ora, kaya-kaya kok ana sing metu, kaya-kaya kok ora. Nah, kadang ngoten niku waktu sholat. Dan ini tidak hanya 1-2 orang, banyak yang mengalami hal tersebut. Maka kemudian para ulama membuat kaedah, membuat patokan, kula jenengan sami ampun ngantos membatalkan sholat kita gara-gara rumangsa ngentut, kecuali merasakan 2 hal. 1, suara, yang kedua adalah aroma. Lek ana unine wis jelas iki ngentut. Lek ana ambune wis jelas iki ya ngentut. Wis enggal-enggal dibatalke salatke, mundhut wudu malih. Tapi lek boten wonten suarane tur mboten wonten aromane, niki ampun ngantos buru-buru untuk meninggalkan sholat. Mergi napa? Terus Kanjeng Nabi niku kadang-kadang setan iku usil nalikane kula jenengan sami sholat iku ditiup-tiup di daerah dubur. Mergi napa? Ben engko ogak sulut, ogak khusyuk salate. Sehingga rumangsa kok aku kaya wis ngentut ya. Ilinge ku mboten eling Gusti Allah malih, tapi sing dieling-eling iku mikir iki ngentut ora, iki ngentut ora, sehingga para ulama membuat kaidah itu. Yang penting ada aroma, ada suara. Ada keduanya sudah pasti ngentut, ada salah satunya nggih otomatis itu batal salat dan wudunya. Sehingga kedah di hati-hati untuk urusan kentut dek wau, terutama dalam kondisi sholat. Nomor 2 yang membatalkan wudhu nggih punika lam tulamis almar'ah, menyentuh wanita atau menyentuh lawan jenis. Ingkang dimaksud menyentuh lawan jenis dalam kitab tarjih menika nggih punika hubungan badan. Hubungan badan. Sehingga tarjih Muhammadiyah fatwanya selaras dengan madhab Imam Malik. Yang membatalkan adalah hubungan badan atau menyentuh dengan nafsu. Adapun madhab lainnya, contohipun madhab Imam Syafi'i niku nyebutaken menyentuh tangan dengan tangan antar bukan muhrim, antar bukan mahram niku sudah membatalkan wudu, baik dengan nafsu ataupun tidak dengan nafsu. Nah, niki tarjih Muhammadiyah lebih cenderung pada pendapatnya Imam Malik. Yang ketiga nggih punika walam tamassa farjaka, tidak menyentuh kemaluan. Nah, nomor 3 yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain.
Sakmenika contone nyawii anake ngoten niku. Kemudian yang keempat, walam tanam muttaji'an nauman sakilan, tidur nyenyak dalam kondisi terlentang atau dalam kondisi leyeh-leyeh, miring. Tidur nyenyak dalam kondisi enak ngoten niku, dalam kondisi berbaring atau miring. Mergi napa dalam kondisi tersebut kula jenengan sami umume niku mboten sumerap. Apakah ada yang keluar dari dubur ataukah tidak? Sehingga tidur nalikane dalam kondisi duduk bersila niku diperbolehkan. Tidur ringan dalam kondisi bersila kados kula jenengan sami bapak-bapak nalikane khutbah Jumat, Allahu Akbar, kemudian khotibnya innal hamdalillah pun langsung ngantuk. Niku biasane dinten Jumat khutbah Jumat nggih ngoten niku. Sehingga dalam kondisi seperti ini, tidur yang seperti ini mboten membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Mergi napa? Bukan dalam kondisi terlentang atau berbaring atau tidur miring. Yang disebutkan nggih punika muttaji'an, naum atau tidur dalam kondisi muttaji'an. Lempengane niki menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Wis pokoke layah-layah ngoten niku. Tileme lenggah nggih mboten batal wudune selama jelas-jelas tidak keluar angin dari dubur. Lek tileme lenggah tapi jelas-jelas keluar angin nggih batal wudune. Pun niku mawon ingkang kula jelasaken wonten dangu menika. Mbok menawi wonten pitangletan perkawis ingkang membatalkan wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau tentang mengusap di atas sepatu atau tentang wudu secara umum, kula sumanggaken saderengipun adzan isya. Nggih. Pripun? Wudu. Oh, diparingi koyo. Oh, nggih. Oh, nggih. Wonten koyoke, wonten plastere, wonten andiplese ngoten niku. Niki pun kula jelasaken kemarin mboten napa-napa kula jelasaken. Lek koyoke ten nggene kentol nggih mboten napa-napa. Ingkang wajib dibasuh kan sampai mata kaki. Sampai mata kaki mawon, sampai mriki. Ingkang wajib dibasuh niku sampai mriki mawon. Oh, misalnya ten mriki. Oke. Misalnya ten mriki. Nah, kalau koyok atau nopo mawon yang menutup area wudu, maka pertanyaannya pertama, apakah plester menika saged diresapi air napa mboten? Koyok niku saged diresapi air napa mboten? Kinten-kinten. Saged. Handiples nggih saged. Sehingga cukup memastikan air melalui atau meresap ke area yang ada koyoknya tadi, maka tidak apa-apa, mboten napa-napa. Nggih. Enggak bisa meresap. Mboten saged. Nggih. Niku di monggo jenengan tingali piyambak, apakah pokoke kaidahe niku saged meresap napa mboten. Kalau menghalangi contone niku cat napa? Cat kayu ketempelan ten gene tangan ngeten niki. Niku sukar, mboten saged meresap ke bawah catnya. Maka dalam kondisi ini cat ini kedah diilangi rumiyin. Tapi misale mung napa niku coretan tinta pulpen, napa malih tinta napa niku pensil warna niku sangat mudah untuk meresap air, maka tidak apa-apa. Nah, begitu juga yang dipermasalahkan nanti untuk tato.
Tato nggih ngoten. Salah setunggalipun tato niku ada yang mengatakan pendapat bahwasanya tato ini menghalangi meresapnya air ke dalam kulit sehingga wudune tiyang bertato niku mboten sah. Tapi tato ini ten mriki, ten geger ngoten niku. Geger kan mboten wonten hubungane kalian wudu. Wonten preman geger ditato terus wudune, nggih wudune tetap sah, mboten napa-napa. Nggih, selama tidak di area wudu. Nggih ngoten niku. Monggo mbok menawi mboten malih setunggal malih. Monggo. Nggih. 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 Kemudian kalau dia itu orang nggak punya, bebannya cuma satu atau dua, ganti nggak ada. Nggih. Gimana? Nggih, menarik niki. Wonten napa niku ingkang disampaikan para ulama niku boten pembalut secara spesifik. Dados ada kain yang menghalangi area bawah damel meresap aja. Meresap mawon ngoten niku. Jadi tidak mesti pembalut. Saged ditangani dengan air. Atau misalipun pembalut atau pempesnya niki dilepas rumiyin, mangke dibersihkan area farjinya, area kemaluannya, kemudian beliau sholat. Ngoten nggih saged. Penting napa niki kain atau apapun yang menutup area atau menghalangi area farji dan sudah terkena najis niki mboten dibeto sholat. Sebisa mungkin ngoten niku. Tapi menawi mangke sampun disuceni, sampun diganteni, kok dilalah medal malih nggih mboten napa-napa. Oke. Niki mawon untuk pertemuan di malam hari ini kula cukupkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.